Proses pencarian bangkai pesawat dan evakuasi jenazah penumpang dan kru AirAsia KZ8501 terus berlanjut hingga hari ini. Kini proses evakuasi telah memasuki tahap baru, yaitu mencari black box pesawat. Proses pencarian bangkai pesawat AirAsia KZ8501 dan evakuasi jenazah penumpang dan kru masih terus dilakukan hingga kini. Pencarian yang dilakukan lewat udara dan laut telah menemukan jenazah serta serpihan pesawat yang dinyatakan hilang kontak pada hari Minggu lalu. Pencarian yang dilakukan lewat udara dan laut telah menemukan jenazah serta serpihan dari pesawat yang dinyatakan hilang kontak pada Minggu pagi lalu. Selain memfokuskan evakuasi pesawat dan jenazah penumpang serta kru, tim juga tengah mencari black box pesawat. Pencarian black box menjadi tanggung jawab penuh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Yang menjadi concern-nya KNKT itu adalah mencari suara dari pinger, gitu. Karena disitulah kita akan mencari black box untuk bisa menjawab kenapa itu terjadi. Hingga kini berbagai bantuan telah diterima dari negara untuk membantu pencarian suara pinger detektor. Pencarian harus dilakukan secara cepat, mengingat sinyal alat tersebut hanya berusia 23 hari ke depan. Salah satu negara yang bersedia memberikan bantuan adalah Rusia untuk mencari pinger detektor. Dari Jakarta, Ahmad Rifki, TV One mengabarkan. Jakarta Air Traffic System Center JATC Bandara Soekarno-Hatta Tangerang mengakui tidak memiliki radar alat pantau cuaca pada ketinggian 32.000 kaki di menara kontrol. Hal itu mengakibatkan petugas di menara kontrol hanya mengatur lalu lintas penerbangan tanpa mengetahui kondisi cuaca jalur penerbangan. Menurut Senior General Manager JATSC, Budi Hendro Setiono, hingga kini JATSC belum memiliki radar alat pemantau cuaca atau weather radar di menara kontrol, termasuk memantau pergerakan awan cumulonimbus yang membahayakan penerbangan. Pihaknya hanya memiliki radar pengontrol lalu lintas penerbangan tanpa mampu memantau kondisi cuaca. Meski demikian, radar yang dimiliki JATSC dalam kondisi baik dan dapat beroperasi walau sudah termakan usia dan seharusnya sudah ada pergantian. Radar boleh lama, tetapi kalau dirawat terus kan nggak ada masalah. Ya, memang kalau dengan Singapura kita saat ini untuk fasilitas kita kalah. Tetapi perawatan itu selalu kami lakukan dan saat ini masih dalam keadaan bagus. Itu normal, jadi teman-teman saya bekerja normal sebagaimana mestinya. Dan saat itu pesawat dalam keadaan normal tidak berlebih. Traffic pada saat itu cuma sekitar 7-9 yang diambil, padahal kemampuan teman-teman saya antara 12-15 traffic pada saatnya. Rusia juga menugaskan 47 ahli penyelamatan untuk mendukung operasi pencarian jenazah dan pesawat AirAsia di perairan Selat Karimata. Tim penanggulangan bencana dari Rusia datang melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta dalam 2 kelompok. Tim tersebut terdiri dari 47 tenaga ahli yang 22 diantaranya adalah penyelam. Selain itu, ada pula 24 rescuer dan seorang dokter yang didampingi tim paramedis. Rusia akan mengerahkan pesawat jet amfibi jenis Beriev BE-200. Kelebihan dari pesawat ini adalah dapat mendarat di permukaan air laut. Pesawat tersebut juga dilengkapi alat yang mampu mendeteksi benda kecil. Peralatan selam milik tim Rusia juga diyakini dapat menjangkau kedalaman 1.000 meter. Ya, namun pesawat Beriev BE-200 juga memiliki penghalang, yaitu kondisi cuaca. Pesawat ini hanya dapat mendarat di atas laut jika permukaan air sedang tenang dengan ketinggian ombak maksimal 1,5 meter. Rencananya tim SAR Rusia berangkat Sabtu pagi menuju Kalimantan Tengah sesuai instruksi dari Basarnas. Gun Kalimantan Tengah sudah ada reporter TV One Cita Paprika di sana dan ada Kerunisa dari RSUD Imanuddin Kalteng. Kita terlebih dahulu ke Cita Paprika. Cita, ada perkembangan terkini apa dari sana?
Ya, rencananya pukul 1 siang ini sebuah heli milik Amerika Serikat akan mendarat di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan membawa 6 jenazah penumpang pesawat AirAsia HZ8501. Kami masih menunggu kedatangan dari heli milik Amerika Serikat tersebut, dan apabila sudah tiba di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, berarti sudah ada 16 jenazah yang ditemukan dari penumpang pesawat AirAsia HZ8501. Tadi pagi sekitar pukul 8, 2 jenazah juga telah tiba dibawa oleh heli milik TNI AL dan langsung dibawa ke RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah untuk dilakukan proses pembersihan dan pengecekan awal tanpa melepas satu atribut pun dari tubuh jenazah, baik itu pakaian maupun barang-barang yang menempel, dan langsung akan dikemas sedemikian rupa supaya kondisi jenazah tidak membusuk untuk nantinya dibawa ke Surabaya untuk diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selain membawa 2 kantung jenazah, tadi satu heli TNI AL juga membawa serpihan badan pesawat yang diduga adalah bagian frame kabin, di mana tadi tampak ada seperti selang AC di serpihan dari badan pesawat tersebut. Tadi juga Direktur Operasional Basarnas, yaitu Bapak Supriyadi, menyatakan bahwa fokus dari tim gabungan pencarian saat ini tidak hanya terfokus pada pencarian penumpang pesawat AirAsia HZ8501, tapi juga kepada rangka pesawat, yaitu baru saja tadi juga ada tim dari BPPT yang datang ke Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan membawa sejumlah alat untuk mendeteksi sinyal lemah yang ada di dasar laut dengan kedalaman hingga 500 meter. Kemarin juga tim Air Force dari Singapura juga membawa peralatan serupa, 2 set alat yang bisa mendeteksi sinyal lemah di kedalaman hingga 100 meter dengan cakupan seluas 100 meter. Namun hingga hari ini, hingga pencarian hari ke-6 ini, faktor cuaca masih menjadi penghambat yang cukup berat bagi para tim gabungan pencari penumpang pesawat AirAsia HZ8501. Kondisi cuaca di Pangkalan Bun maupun di lokasi pencarian sering berubah-ubah. Awan tiba-tiba pada siang hari maupun sore hari awan bisa berubah menjadi pekat dan hujan turun cukup deras, dan ini bisa menghalangi proses pencarian atau proses pemindahan jenazah dari KRI ke Lanut Iskandar melalui jalur udara. Namun ada skenario lain, yaitu dengan menggunakan jalur laut, yaitu merapatkan kapal KRI ke pelabuhan Panglima Utar di Kumai, Kalimantan Tengah. Pun demikian, tadi kami sempat berbincang dengan tim gabungan dari TNI AL yang menyatakan bahwa tim penyelam meskipun masih belum bisa dimaksimalkan dalam proses pencarian, namun tetap bersiaga untuk proses pencarian apabila kondisi cuaca memungkinkan. Seperti itu, saya kembalikan dulu ke studio di Jakarta. Ya, Sita, ini kapan tepatnya kira-kira tim dari Amerika Serikat yang membawa jenazah dari korban pesawat AirAsia HZ8501 ini akan tiba di Pangkalan Bun? Informasi yang kami terima, rencana heli dari milik Amerika Serikat ini akan tiba di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada pukul 1 siang. Sehingga saat ini kami awak media yang berada di Lanut masih menunggu kedatangan heli tersebut yang kabarnya membawa 6 jenazah penumpang pesawat AirAsia HZ8501. Namun kami belum bisa memastikan 6 jenazah ini dibawa oleh heli tersebut dari kapal atau KRI yang mana, kami masih belum bisa mengkonfirmasi. Nanti kami akan kabarkan lebih lanjut terkait informasi detail mengenai baik itu jenis kelamin dari jenazah yang dibawa oleh heli tersebut dan juga dari mana kapal atau jenazah itu diambil dari KRI yang mana, seperti itu. Gue nggak bisa nelpon juga ini.
terkait dengan jumlah, kami belum bisa mengkonfirmasi secara pasti apakah betul 4 kantung jenazah yang dibawa dari perairan menuju ke landasan udara Iskandar ini merupakan jumlah yang tepat. Karena dari pihak Angkatan Laut Amerika Serikat hanya menggambarkan proses evakuasi yang mereka lakukan pagi hari ini melalui kapal USS Sampson, dibantu melalui udara Seahawk, kemudian dibawa ke landasan udara ini. Saat ini dari pihak Basarnas, dari pihak Angkatan Udara maupun Angkatan Laut akan membawa kantung jenazah ke Rumah Sakit Imanuddin di Kalimantan Tengah ini. Sekali lagi ini merupakan proses identifikasi awal ketika jenazah tiba di landasan udara ini, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin untuk pemberian identitas berupa jenis kelamin dan juga penampilan secara visual. Saya mengatakan secara sederhana bahwa pemberian identitas berupa jenis kelamin dan pembersihan fisik jenazah ini akan dilakukan sebelum diberangkatkan kembali ke Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Inilah heli jenis Seahawk Amerika Serikat yang terdiri dari 7 personil membawa kantung jenazah yang merupakan hasil proses evakuasi pada hari ini. Saat ini di landasan udara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah telah bersiaga 6 ambulan dan 2 tandu yang disiapkan oleh Basarnas. Oke. Jumlah tandu ditambah. Saat ini ada 3 tandu dan saya konfirmasi sekitar 4 ambulan yang bersiaga di landasan udara Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pemirsa, inilah detik-detik penghantaran jenazah dari helikopter jenis Seahawk milik Amerika Serikat yang akan dibawa oleh Basarnas menuju ke Rumah Sakit Imanuddin, Kalimantan Tengah. Kita masih sama-sama menyaksikan terkait konfirmasi berapa sebenarnya jumlah kantung jenazah yang berhasil dievakuasi oleh pihak Amerika Serikat sepanjang hari ini. Sebagai informasi untuk Anda, salah satu faktor yang menjadi kendala ketika sudah tiba di perairan yakni cuaca yang fluktuatif. Ketika pagi hari bisa saya katakan cuaca cerah, tapi selang 1 jam kemudian cuaca bisa berubah mendung dan hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, gelombang laut dengan ketinggian 2-3 meter juga menjadi kendala untuk proses evakuasi. Saat ini sudah ada 1 kantung jenazah yang ditandu dan segera dimasukkan ke ambulan, dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin, Kalimantan Tengah. Anda bisa saksikan bersama, kemudian tandu kedua sudah disiapkan. Kita saksikan. Kantung kedua sudah dipindahkan ke tandu dan akan langsung dibawa ke dalam ambulan untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Imanuddin. Ketika sudah tiba di Rumah Sakit Imanuddin, Kalimantan Tengah, akan menjalani proses identifikasi awal, yakni pemberian identitas berupa jenis kelamin dan juga pembersihan secara visual. Ini sebagai upaya seoptimal mungkin agar jasad korban dari penumpang AirAsia KZ8501 ini bisa dikenali oleh pihak keluarga, kerabat dari penumpang. Basarnas sambil berlari menambah jumlah kantung jenazah. Sudah ada kantung ketiga yang dibawa ke ambulan. Kami konfirmasi sejauh ini sudah ada 3 kantung jenazah yang dimasukkan ke 3 ambulan dalam waktu selang beberapa detik.
Sudah ada 4 kantung jenazah yang dimasukkan ke dalam ambulan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin Kalimantan Tengah. Keempat kantung jenazah ini belum kami konfirmasi apakah satu kantung jenazah terdiri lebih dari satu jasad atau ada kantung lain yang terdiri dari serpihan-serpihan pesawat KZ-8501. Anda bisa melihat saat ini ada kantung dengan ukuran yang lebih kecil seperti itu ditandu untuk kemudian diperiksa oleh petugas di Landasan Udara Iskandar Pangkalan Bun Kalimantan Tengah ini. Kantung jenazah berhasil dievakuasi oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dengan menggunakan heli jenis Seahawk. 4 kantung jenazah ini belum kami konfirmasi terdiri dari berapa jasad dalam satu kantung. Tadi Anda menyaksikan di akhir 4 kantung plus 1 kantung berukuran lebih kecil diduga merupakan serpihan dari pesawat AirAsia KZ-8501. Secara keseluruhan sudah ada lebih dari 8 kantung jenazah yang telah diketemukan hingga siang hari ini. Terkait dengan jumlah jasad kami belum bisa memastikan karena masih menunggu dari tim DPI Rumah Sakit Imanuddin Kalimantan Tengah. Proses evakuasi 4 kantung jenazah ini dilakukan secara cepat seperti itu ketika mereka sudah tiba di Landasan Udara Iskandar Pangkalan Bun. Keempat kantung jenazah ini akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin Kalimantan Tengah untuk menjalani proses tahap awal. Kemudian di hari yang sama akan langsung dibawa ke Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Telah dipastikan ada 4 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tentara Amerika Serikat menggunakan heli jenis Seahawk dan 1 kantung diduga berisi serpihan-serpihan dari pesawat AirAsia KZ-8501. Sekali lagi 1 kantung jenazah ini belum bisa dipastikan terdiri dari berapa jasad secara cepat di waktu yang sama di hari ini. Keempat kantung jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin Kalimantan Tengah, kemudian langsung 1-2 jam kemudian diterbangkan ke Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk kapal laut sendiri dari pihak Angkatan Laut Indonesia maupun kapal laut milik Amerika Serikat jenis USS Sampson bersiaga 24 jam di perairan. Sementara itu untuk Angkatan Udara hingga pukul 8 malam nanti. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Setelah dinyatakan teridentifikasi, jenazah pramugari Hairunisa Fauzi diserahkan ke pihak keluarga di Palembang, Sumatera Selatan. Setibanya di Palembang pada malam hari, jenazah pun langsung dikebumikan.
Suasana haru pecah saat ambulan tiba di rumah duka di Jalan Pipa Reja, Kota Palembang. Keluarga besar Hairunisa Fauzi langsung mensalatkan jenazah dan kemudian memakamkannya. Pemakaman Hairunisa dihadiri ratusan orang, mulai dari keluarga, rekan kerja, hingga masyarakat sekitar. Jenazah Hairunisa yang dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di kawasan Bukit Lama, Palembang, juga dihadiri oleh CEO AirAsia, Tony Fernandes. Pelaksanaan pemakaman Hairunisa dilakukan pada malam hari karena jenazah baru tiba di Palembang sekitar pukul 19.30 malam. Almarhumah Hairunisa merupakan kru pesawat AirAsia pertama yang ditemukan, teridentifikasi, dan dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Purwantoro, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, jenazah Kevin Alexander Sucipto, korban tewas jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 telah tiba di rumah duka di Malang, Jawa Timur. Keluarga dan kerabat tak kuasa menahan tangis saat jenazah Kevin dibawa ke tempat persemayaman terakhir. Setelah 5 hari menanti kepastian, keluarga Kevin Alexander Sucipto, salah satu penumpang pesawat AirAsia KZ8501 yang jatuh di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, harus menerima kenyataan anggota keluarga mereka kembali tanpa nyawa. Dengan menggunakan pengawalan polisi, jenazah Kevin langsung dibawa ke tempat persemayaman sementara di Yayasan Gotong Royong Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kedatangan jenazah Kevin disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Rencananya jenazah Kevin akan disemayamkan di Yayasan Gotong Royong ini selama 2 hari sebelum dikremasi di Krematorium Sentong Lawang, Kabupaten Lawang, Minggu pagi. Kevin Alexander sedianya berencana berlibur ke Singapura bersama orang tua dan adiknya. Namun hingga kini, jasad ketiga anggota keluarganya belum ditemukan. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Tangis haru terasa saat jenazah Grayson Herbert Linaksita diserahkan ke pihak keluarga. Bocah berusia 12 tahun yang menjadi korban jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 ini disemayamkan di rumah persemayaman Adiasa, Surabaya, Jawa Timur. Ambulans yang membawa jenazah Grayson langsung menuju ke bangunan tahap 2 yang memang dikhususkan untuk persemayaman jenazah korban jatuhnya AirAsia KZ8501. Kedatangan jenazah Grayson disambut tangis haru seluruh keluarga dan kerabatnya. Jasad Grayson dikenali setelah tim DVI meminta data antemortem dari kakek korban. Keluarga belum mengetahui kapan akan memakamkan Grayson karena masih ada anggota keluarga yang belum ditemukan. Grayson berangkat ke Singapura bersama ayahnya Tony Linaksita, ibunya Megawati, dan kakaknya Kathleen Fulvia Linaksita. Untuk aku jawabnya bagaimana? Ya pasti berubah ya. Jadi nggak bisa lalu persis nggak mungkin. Tapi giginya dikenali Pak? Giginya dikenali, muka giginya Waktu